Selamat siang. Kali ini kita akan bicara praktikum untuk pengolahan limbah padat yang diolah dengan menggunakan biogas. Ya. Biasanya kita lihat bahwa di kalangan petani itu sudah mulai memanfaatkan pengolahan limbah padat dari limbah sapi, kotoran sapi menjadi biogas. Nah, di sini kita akan nanti mengunjungi suatu unit pengolahan limbah, unit biogas di suatu tempat, dan nanti kita akan perlihatkan bagian-bagian dari biogas pada umumnya. Itu seperti apa, kemudian proses biogas itu seperti apa, di mana proses asidogenik dan metanogenik itu ada. Kemudian nanti kita juga mengukur tentang produktivitas atau produksi biogas dengan cara mengukur kandungan metan yang ada di dalam biogas tersebut. Nah, dengan seperti itu harapan kami Anda bisa memahami tentang proses biogas yang ada di masyarakat dan bisa menerapkan nanti kalau Anda sudah lulus pada praktek kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, selamat datang di praktikum teknik pengolahan limbah hasil pertanian. Pada acara 2 kali ini, kita akan melakukan kunjungan ke unit pengolahan biogas. Unit pengolahan biogas yang akan kita kunjungi terletak di Desa Soropadan Tirtomulyo, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Nah, langsung aja teman-teman, kita menuju lokasi ya. Unit pengolahan biogas yang kita kunjungi kali ini tergolong unit pengolahan biogas skala kecil. Hal ini dikarenakan karena jumlah sapi yang ada hanya sejumlah 3 ekor, sehingga produksi biogas yang dihasilkan tidak terlalu besar. Lalu, apa aja sih manfaat dari adanya biogas ini? Kita tanya langsung kepada pemiliknya aja. Sebenarnya sih, di sini udah lihat orang-orang pada memakai biogas, terus akhirnya kok kayaknya bagus gitu, terus limbahnya juga bisa terpisah, nggak terlalu berantakan banget. Terus akhirnya itu biogas itu sebenarnya dari pemerintah, cuma lama kelamaan kok ini biaya sendiri. Jadi waktu itu ada bantuan cuma batu bata seberapa, nggak banyak sih, terus pasir, terus nanti selainnya itu bayar sendiri. Kemudian setelah ada biogas itu yang manfaat yang dirasakan apa Bu? Banyak sekali. Pupuk, terutama pupuk ya, untuk pupuk itu bisa diambil dari situ, kan itu pupuknya bagus. Terus limbahnya nggak terlalu banyak. Kalau belum ada biogas, kotoran sapi itu banyak sekali. Tapi setelah ada proses biogas, jadi sedikit, keluarnya sedikit itu loh, ampasnya itu. Jadi lebih bersih. Terus untuk gasnya bisa untuk masak, terutama untuk masak itu pakan ternak itu dari situ. Jadi banyak sekali manfaatnya dirasakan. Iya. Kemudian kendala selama proses adanya biogasnya apa alatnya sering rusak atau gimana? Kayaknya enggak. Untuk sementara ini belum ada kendala yang berat. Jadi mungkin kalau sampahnya terlalu banyak yang Proses pembuatan biogas diawali dengan mencampurkan kotoran sapi dan juga air. Proses pencampuran ini dilakukan pada bak pengaduk dengan komposisi 1:1, di mana untuk 1 ember kotoran sapi digunakan 1 ember air. Kemudian dicampur hingga keduanya membentuk endapan lumpur. Lumpur yang sudah dihasilkan kemudian dialirkan ke biodigester. Pada biodigester, kotoran sapi akan mengalami reaksi, di mana hasil utamanya adalah gas metana dan juga gas CO2. Gas metana dan gas CO2 yang dihasilkan tadi kemudian akan ditampung di kubah biodigester. Setelah gas terkumpul, gas dapat dialirkan menuju kompor
yang ada di dalam ruangan yang dapat digunakan untuk memasak. Hasil sampingan dari proses pembuatan biogas ini berupa endapan lumpur yang sering kita sebut ngaslut. Hasil endapan lumpur ini merupakan produk yang baik untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Proses pengukuran tekanan biogas pada pipa dilakukan dengan manometer yang sudah terpasang pada instalasi unit pengolahan biogas, dan CO2 tadi akan ditampung pada kubah biodigester, di mana gas tersebut dapat langsung kita alirkan menuju kompor yang berada di dalam ruangan dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Proses pengambilan sampel gas dapat kita lakukan pada kompor biogas. Pertama, kita ambil sampel gas menggunakan plastik biasa dari instalasi biogas. Setelah kita mendapatkan sampel gas pada plastik, sampel gas kita ambil menggunakan jarum suntik sebanyak 10 ml. Setelah kita mendapatkan sampel gas sebanyak 10 ml menggunakan jarum suntik, sampel gas tadi kita pindahkan ke tabung Venoject. Proses pemindahan dilakukan dengan langsung menusukkan jarum suntik ke tabung Venoject. Karena tabung Venoject bersifat vakum, maka gas yang ada pada jarum suntik otomatis akan masuk. Sampel gas metana yang sudah kita dapatkan, selanjutnya akan kita lakukan uji di lab. Penasaran gimana caranya? Langsung ikut aja. Halo teman-teman. Nah, setelah tadi kita udah ngamatin bagaimana sih proses pembuatan biogas. Nah, sekarang waktunya kita balik lagi ke lab. Oke, jadi sekarang di lab ini kita akan mengamati bagaimana sih cara mengukur kadar metana yang dihasilkan dari biogas tadi. Yuk kita amati bersama langkah-langkahnya. Langkahnya adalah kita siapkan satu set alat pengukuran yang terdiri dari hidrogen generator, gas kromatografi atau GC, dan juga laptop yang dilengkapi dengan PicSimple software. Hidrogen generator akan mengalirkan gas hidrogen ke dalam GC sebagai gas pembawa sampel. Gas hidrogen telah mengalir ke dalam GC ditandai dengan terbacanya suhu 0 dan naiknya tekanan pada hidrogen generator. Setelah dipastikan gas hidrogen sudah mengalir ke GC, maka dapat kita lakukan penginjeksian biogas ke dalam GC. Caranya adalah sampel biogas diambil sebanyak 200 mikroliter dengan menggunakan mikroliter syringe. Sampel kemudian diinjeksikan ke dalam gas kromatografi, lalu kita tekan tombol play pada software dan tunggu selama 7 menit sampai proses selesai hingga muncul hasil pembacaan kadar metana. Begitulah penjelasan singkat mengenai pengamatan unit pengolahan biogas. Terima kasih dan sampai jumpa.